balik lagi nih di podcast yang bakal bikin kamu makin cinta sama selalu Nusantara. Hari ini kita bakal bahas nama yang penuh sekali dengan misteri. Kalian tahu apa? Iya, betul sekali, Medan Kemulan. Nah, katanya dulu tuh Medan Kemulan tuh lahir dari banyak sekali bencana, tragedis ya guys. Dan juga bercampur dengan mitos tentunya. Sebelumnya, kenalin gue Shelly alias Wati. Dan temen gue Laili alias Lili. Hai. Oke, langsung aja kali ya guys, daripada kelamaan kali ya. Oke nih Li, gue pengen tanya nih, Medan Kemulan itu nyata atau cuman cerita dongeng di Aji Saka? Nah, ini tuh penting ya Wati. Kita itu harus bisa bedain kerajaan Medan secara sejarah dengan Medan Kemulan dalam legenda. Kenapa tuh? Jadi secara arkeologis aja nih ya. Kerajaan Medan Kemulan ini nyata ya dan merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno. Oke, kita bahas Mataram kuno. Sebelum lanjut ya guys, kalian boleh mampir ke akun yang ada di atas untuk kalian tahu nih awal peradaban Medan Kemulan. Biar lebih paham aja lagi. Iya, betul sekali teman-teman. Oke, kita mulai dari awal kali ya. Kenapa sih Medan Kemulan itu pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur nih, Li? Nah, ini tuh terjadi pada abad ke-10 oleh yang dipimpin oleh Empu Sindok. Itu tuh terjadi karena dua faktor. Pertama itu karena bencana alam ya, berupa letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 929 Masehi. Kedua itu karena serangan dari kerajaan Sriwijaya sih yang cukup kuat sih saat itu. Oke, berarti banyak faktor yang mempengaruhi tentang perpindahan ya? Betul, ini tuh bisa dibilang eksodus besar-besaran ya Wati. Oke. Nah, Empu Sindok ini memindahkan pusat peradabannya ke Jawa Timur tuh di sekitar Sungai Berantas. Dan bahkan dia itu mendirikan kota baru bernama Watanmas. Oke, berarti dari sini lahir dinasti baru gak sih? Iya, namanya itu Dinasti Isyana. Empu Sindok itu menjadi pendirinya dan memulai babak baru di Jawa Timur itu. Oke, ngomong-ngomong tentang Empu Sindok ya, berarti kan dia itu tokoh penting nih ya di kerajaan Medan Kemulan ini. Tapi gue kepo nih sama tokoh-tokoh lainnya yang mungkin jarang dibahas. Ada nggak sih sebenarnya? Ada sih beberapa tokoh yang menonjol di cerita kisah kerajaan Medan Kemulan ini. Oke, siapa aja tuh? Siapa aja? Gue sebutin ini tuh yang paling menonjol aja ya. Oke. Pertama itu Dharma Wangsa Teguh dan yang kedua itu Airlangga. Dan Dharma Wangsa Teguh ini dikenal karena giginya yang berani memotong ini monopoli pada perdagangan Sriwijaya. Oh, Tapi dia itu peperangannya itu malah berakhir tragis. Lah, tragis gimana emangnya? Dia itu tewas karena serangan besar dari Raja Urawari yang ternyata diduga dibantu oleh serangan Sriwijaya. Bayangin, Sriwijaya itu kayak dendam gak sih dengan Dharma Wangsa Teguh karena dia itu mematahkan monopoli di perdagangannya itu. Gila, gue nggak ngebayangin ya guys kalau misalnya gue jadi Dharma Wangsa Teguh. Ternyata kisahnya dramatis banget. Tapi bentar, tadi kan selain Dharma Wangsa Teguh, nah itu kan ada Airlangga kan guys. Nah sebenarnya tuh Airlangga yang dimaksud di sini itu ada nggak sih hubungannya sama Universitas Airlangga sekarang yang ada di Surabaya nih? Nah iya benar, nama Universitas Airlangga yang ada di Surabaya itu kan Bener. namanya itu mereka itu punya hubungan historis yang sangat kuat dengan Universitas Airlangga. Nama universitasnya aja diambil dari Raja Airlangga yang tadi itu, yang merupakan penguasa kerajaan Kahuripan atau penerus Medan Kemulan pada abad ke-11 yang dikenal bijaksana. Wah gila, keren banget sih. Gue jujur baru tahu guys tentang hal kayak gini tuh baru tahu. Tapi ya kalau misalnya kalian tertarik ke Universitas Airlangga kan bisa klik dulu kali di channel ini. Ngomong-ngomong tentang Airlangga ya guys, gue tuh pernah dengar kalau misalnya katanya tuh dulu kisahnya tuh penuh
Kisah hidupnya tuh penuh dengan drama. Emangnya kenapa sih Erlangga ini? Banget ya Wati, bayangin ya, waktu pesta pernikahan itu tiba-tiba itu ada serangan datang Oke. yang membuat kerajaannya itu hancur, mertuanya itu tewas, bahkan Airlangga itu sampai melarikan diri ke tengah hutan loh. Wah, gila sih guys, kacau. Bayangin ya, lagi senang-senang di waktu pesta pernikahan itu tiba-tiba ada serangan datang. Ini bukan kicau tapi kacau. Guys, kacau. Dari calon pengantin jadi pelarian. Bayangin, lu coba guys, bayangin guys. Kalau misalnya lu jadi nih udah siap-siap ya. Lu udah gila, udah rapi. Tiba-tiba lu jadi pelarian, bukan pelarian ya, tapi kayak buronan gak sih jatuhnya? Gila sih, kacau. Iya. Kacau. Tapi dari situ tuh malah justru Airlangga itu menyatukan kembali wilayah Medan Kemulauan yang sempat terpecah belah akibat serangan yang di pesta tadi itu. Ini semakin kacau karena dia sabar. Iya, bayangin ya, lagi pesta-pesta malah diserang, dia itu berhasil menyatukan kembali gitu. Iya, dia masih mikirin masyarakatnya gitu. Dia masih mikirin orang-orangnya di sekitarnya. Dia nggak sakit hati buat dirinya sendiri nih. Padahal mah orang tadi mertuanya tewas kan tadi. Ya, mertuanya tewas. Nggak make sense, gila. Dia sabar banget. Wah. Gue jadi dia, gue bunuh itu barunya beneran. Ajar. Oke, lanjut dah ya, lanjut. Ya kan. Berarti dia tuh bukan cuman pejuang tapi sebuah pemimpin visioner dong. Ya kan, karena dia memikirkan masyarakat lainnya. Iya, bahkan dia itu membangun bendungan Waringin Sapta untuk meningkatkan pertanian dan kesejahteraan rakyat. Bayangin, sepeduli itu loh dia itu sama rakyat. Jujur jungle your ex. Dia tuh hatinya terbuat dari apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Gila. Dia kalau misalnya hidup nih zaman gue nih sekarang ya, Green Flag Abi sudah sold Nggak pantang out. menyerah gitu loh. Sold out udah gue percaya sama gue sold out dah. Ya udahlah ya. Kita lanjut ya ke sejarahnya lagi. Nah, kalau misalnya bukti dari sejarahnya sendiri nih, adanya Medan Kemulauan tuh sebenarnya ada nggak sih? Ada beberapa bukti dari kerajaan Medan Kemulauan ini tuh ada, gue sebutin 3 aja nih ya. Oke. 3 guys, 3. Pertama itu Prasasti Anjuk Ladang yang menetapkan wilayah Empu Sindok. Yang kedua itu Prasasti Puncangan berisi silsilah raja dan kisah kehancuran Medan Kemulauan. Yang ketiga itu Kitab Arjuna Wiwaha berisi karya sastra dari masa Airlangga. Lah, itu kan banyak. Tapi kenapa orang-orang ini pada bilang kalau misalnya Medan Kemulauan itu cuman mitos? Kenapa cuman dianggap sebagai dongeng anak kecil gitu loh? Kenapa emang? Ini kan udah kita bahas tadi ya, kalau istilah Kemulauan sendiri itu sering dikaitkan mitos atau legenda oleh masyarakat sekitar itu karena istilah Kemulauan sendiri itu sering dikaitkan oleh legenda Aji Saka atau Prabu Dewata Cengkar. Padahal istilah Kemulauan sendiri itu secara akademik berarti tempat asal atau simbol kejayaan masa awal peradaban. Lah, gue kira mah Kemulauan tuh artinya selimutan, karena kan orang tua gue dari Jawa nih guys ya. Aduh, parah ini. Nyambungin bahasa Jawa dengan kerajaan Medan Kemulauan, bayangin. Ya kan Medan Kemulauan juga dari Jawa. Kan hidup di Jawa kan? Oh iya, Di Erlangga. wajar. Tapi ternyata bukan ya guys. Bukan. Gue salah banget guys. Ternyata Jangan ngambil keputusan sendiri ya lain Iya. kali. Pentingnya riset. Riset. Yuy. Ternyata bukan dari selimutan, tapi lebih ke simbol ya, Li. Iya, tapi ini tuh bukan berarti kerajaannya itu nggak ada ya, Wati. Oke. Itu hanya sekedar kayak anggapan mitos atau legenda bagi masyarakat sekitar aja. Oke, berarti dari turun-temurun kali ya? Iya, betul. Nah, oke deh, Li ya. Kan sebelum selesai nih ya guys, tadi kan udah spill nih dikit-dikit tentang peninggalannya. Tapi gue tuh pengen tahu lebih detail ya kan, karena gue kepo guys. Wajar ya. Wajar. Penting ini soalnya. Anak muda, wajar. Lu nggak kepo, lu riset itu ya. Nah, Baik.
Oke, kita mulai yang paling legendaris ya. Tadi kata lo apa prasasti apa tadi? Prasasti Puncangan. Nah itu, kenapa sih dia sering banget disebut-sebut sebagai kunci sejarah dari Medan Kamulan? Nah, Prasasti Puncangan ini tuh ibarat hard disk eksternalnya kerajaan Medan Kamulan ya. Oke. Isinya itu lengkap banget. Di sana itu berisi silsilah keluarga Raja Airlangga itu dari zaman Pusindok. Tapi yang bikin merinding ya nih Wati, itu tuh karena kisah Mahapralaya itu loh. Oh iya, yang tadi kan ya? Iya, yang bahkan jadi istana mereka itu tuh juga hancur karena serangan mendadak waktu ada pesta pernikahan itu tadi. Aduh, chaos. Chaosnya tadi itu yang bahkan ya lagi pesta itu malah diserang, ortuanya tuh tewas, dia itu kabur, dan atasan-atasan itu ya juga meninggal. Chaos. Gila ini nggak wajar sih guys, nggak bisa masuk di otak kita yang ya kapasitasnya cuma segini guys. Iya. Sumpah kayak adegan film action yang benar-benar terjadi gitu ya guys, yang nyata gitu, Nyata tanpa dibuat-buat. Terus ya Asik. kalau misalnya bentuknya kayak fisik, mungkin kayak like candi atau prasasti atau apa gitu, yang mungkin bisa gue kunjungi nih, biar gue tuh kalau kesana nggak bingung lagi nih apa nih. Nah, menurut gue itu lo harus mampir ke Candi Lor sih, yang ada di Nganjuk. Uniknya itu candi ini tuh dibuat dari batu bata merah ya, yang beda banget dengan candi yang ada di Jawa Tengah. Biasanya itu kan terbuat dari batu andesit hitam gitu kan. Beda ya, batu bata merah dengan batu andesit hitam. Oh, berarti itu warnanya yang merah-merah gitu ya, kayak batu-bata yang buat rumah itu nggak sih? Kan biasanya kalau candi itu hitam abu-abu. Gue juga pernah ke Candi Borobudur juga, ya abu-abu gitu sih warnanya. Kayaknya sih kayak gitu ya Wati. Nah, ini tuh juga sebagai tanda kalau pusat peradaban itu benar-benar udah geser ke Jawa Timur. Dan bahkan candi ini tuh dibangun oleh Empu Sindok sebagai monumen kemenangan. Di sana itu juga ditemuin prasasti Anjuk Ladang yang nyebutin nama Anjuk Ladang yang menjadikan nama Nganjuk sekarang ini yang ada sekarang ini. Wah, jadi nama Nganjuk tuh punya banyak sejarah sepanjang itu ya guys. Ternyata gue pikir cuman kayak kota kecil biasa tanpa ada kisah ya. Terus gue mau nanya nih ya tentang soal pemandian suci. Itu tuh termasuk kepeninggalan mereka nggak sih? Bener banget Wati. Itu tuh namanya Petirtaan Belahan atau Candi Belahan di Gunung Penanggungan ya. Itu tuh cakep banget Wati, karena itu tuh ada patung Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Nih gue tunjukin ya. Nah, di foto ini ya, itu tuh yang ikonik, airnya tuh kan permisi ya, keluar dari payudara patung Dewi-Dewi itu. Tapi itu tuh bukan sekedar hiasan aja ya. Ini tuh simbol, nih keluar kan? Yeah. Simbol kesuburan dan kemakmuran karena airnya itu jernih banget dari sumber mata alam. Wah, gila guys, gokil, estetik parah, kocak. Udah gue nggak bisa berkata-kata sih jujur. Tapi emang cakep banget guys. Tapi ya Li, dengar ya, mereka tuh juga ngurusin air sungai ya. Emang ada nggak sih peninggalan dari mereka ngurusin air sungai? Ada lah, namanya tuh Tanggul Waringin Sapta ya. Ini tuh peninggalan yang sifatnya itu infrastruktur. Raja Airlangga itu kan visioner banget ya yang kita bilang tadi tuh. Nah, dia itu bangun tanggul raksasa di Sungai Brantas tuh buat cegah banjir dan ngatur irigasi sawah dan bahkan kemakmuran rakyat tadi kan. Berkat tanggul itu tuh juga ekonomi Medan Kamulan itu bahkan naik drastis karena pelabuhan di muara sungai itu sendiri itu jadi aman buat kapal dagang internasional dan berstandar. Wah gila, gokil sih guys. Coba lu bayangin guys, dari batu tulis, terus candi bata merah kan ya tadi, petirtaan estetik, dan sekarang tanggul raksasa. Gila, gue nggak habis pikir sih sama kerajaan ini. Nah, makanya ya, kerajaan Medan Kamulan ini tuh benar-benar fase penting banget sebelum munculnya kerajaan besar kayak Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, bahkan Kerajaan Majapahit loh Wati. Sepenting itu kerajaan Medan Kamulan itu. Gila, gokil, merinding banget gue dengernya sumpah. Gue nggak kepikiran sama sekali sampai wow itu ternyata guys, dan lengkap banget ceritanya. Makanya itu
Gila sih. Gila. Medan Gamelan itu bener-bener lengkap banget ya. Ya kan, makanya guys, ini keren banget, sumpah. Keren banget. Thank you banyak ya, Li. Thank you banget. Thank you. Thank you-nya udah jelasin ke kita semua dan sampai akhirnya kita semua tuh ngerti dari awal sampai akhir dari kerajaan Medan Gamelan ini. Nah, itulah ya yang membuat cerita atau kisah kerajaan Medan Gamelan ini tuh jadi lebih menarik kalau didengar lagi ya. Iya. Tapi kalau kita kupas secara tuntas ya, biar kalau ada istilah-istilah lain atau apa gitu tuh lebih paham dan masuk ke alur-alur selanjutnya gitu loh. Oke, sobat sejarah, sekarang lo sama gue udah jadi tahu ya guys, Medan Gamelan itu sebenarnya nyata secara sejarah, tapi juga kaya sekali dengan mitos-mitos yang memperindahnya. Sebelum selesai udah ya guys, kita akhiri sampai sini. Kita lanjut ke episode berikutnya kalau ramai. Oke, gue Syalin alias Wati, Gue Laili atau Lili. pamit undur diri. Goodbye.